Sobat Rosin, apa kabarnya nih? Pastinya baik-baik aja kan? Kali ini untuk podcast Rosin Channel kedatangan bintang tamu khusus dari salah satu unit bisnisnya Rosalia Indah Group, yaitu dari Rosin Laundry. Selamat datang kepada Mas Hasim. Saat ini boleh dikenalin dulu nih, Mas Hasim itu sebagai apa dan jabatannya sebagai apa? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Hazim. Saya perwakilan dari Rosin Laundry. Saya bertugas sebagai wakil manajer di Rosin Laundry. Oke, sebagai wakil manajer Mas Hasim. Betul. Ya, oke. Sekarang lanjut aja, langsung aja kita ke untuk pembahasan dari Rosin Laundry sendiri. Mungkin untuk yang awalnya mungkin bisa diperkenalkan dulu untuk unit bisnisnya Rosin Laundry itu berkecimpung di bisnis usaha apa, kemudian produk knowledge-nya seperti apa, Mas Hasim? Oke, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Mita. Rosin Laundry ini adalah salah satu anak perusahaan dari Rosalia Indah Group bernama Rosin Laundry. Nah, fokus utama dari unit usaha ini adalah pastinya sesuai dengan namanya, yaitu di bidang binatu atau laundry. Okay. Nah, terkait dengan apa yang kami kerjakan di Rosin Laundry itu memang beragam. Yang mana utamanya kami mengerjakan laundry untuk barang-barang yang memang berkaitan dengan bus Rosalia Indah. Mulai dari selimutnya, mulai dari sarung bantalnya dan lain sebagainya, itu kami kerjakan di Rosin Laundry. Tetapi di luar dari hal utama itu, kami juga mengerjakan laundry dari luar, yang mana memang terfokus menjadi beberapa layanan, mulai dari gas laundry, terus ada linen, ada upholstery, juga pun ada fresh and clean, serta yang terakhir selain dari laundry kami juga berjalan juga di konveksi. Okay. Itu salah satu layanan yang kami sediakan juga untuk internal Rosalia Indah Group maupun eksternal Rosalia Indah Group. Nah, dari situ juga membuka peluang kami menjadi lebih luas lagi, karena tidak hanya berkecimpung di laundry tapi juga ada konveksi, sehingga semua hal yang berkaitan dengan fabric atau berkaitan dengan kain atau berkaitan dengan pakaian kami bisa mengakomodir sesuai dengan permintaan customer. Okay. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, siap. Jadi ada beberapa bahasa atau istilah yang mungkin para sahabat Rosin ini kurang paham ya, misal gas laundry, kemudian linen laundry, kemudian upholstery, kemudian fresh and clean itu seperti apa. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara rinci, Mas Hasim, maksudnya untuk istilah-istilah itu layanan seperti apa? Oke. Jadi istilah ini mungkin memang banyak yang belum tahu, belum banyak familiar dengan istilah-istilah ini. Mulai dari gas laundry. Gas laundry itu fokusnya kepada laundry satuan, baju satuan, pakaian satuan, kemeja, celana, jas, setelan jas, tapi yang berbentuk satuan. Kan yang di umum ada di sekitar kita kan ada laundry kiloan, ada kain laundry, yang paling umum seperti itu. Tetapi kami di Rosin Laundry memang fokusnya kepada gas laundry salah satunya untuk mengerjakan pakaian yang satuan, yang memang terkadang orang itu membutuhkan pakaian satuan untuk baju-baju atau pakaian yang memiliki atau membutuhkan treatment khusus untuk pencuciannya. Okay. Misal ada baju-baju bludru atau baju-baju jas yang memang pakai bahan yang tertentu, kalau dicuci secara manual biasa akan rusak. Nah, itu membutuhkan pelayanan menggunakan gas laundry. Lalu yang kedua ada linen. Linen itu fokusnya kepada barang-barang yang ada di hotel dan restoran biasanya disebutkannya, seperti bed cover, bed pad, mattress protector, terus spray dan pillowcase dan lain sebagainya yang berkaitan dengan barang-barang yang ada di dalam hotel atau di dalam kamar hotel, itu kami kerjakan di pelayanan linen. Terus yang ketiga upholstery. Upholstery itu fokusnya kepada barang-barang apa ya nyebutnya? Furniture. Masuknya sofa, spring bed, karpet. Nah, barang-barang seperti itu nanti masuknya pelayanan di upholstery. Lalu yang terakhir itu fresh and clean. Nah, fresh and clean itu fokusnya lebih kepada sedot debu dan tungau. Secara item memang kurang lebih hampir sama dengan upholstery, tetapi secara pengerjaan atau layanan pengerjaannya itu berbeda. Kalau cuci itu berarti di wash, ada proses pencuciannya, tapi kalau fresh and clean lebih kepada sedot debu dan tungaunya. Gitu kurang lebih. Oke, penjelasannya yang cukup jelas ya sahabat Rosin. Jadi memang keren sekali nih Rosin Laundry, banyak sekali layanan yang bisa di-handle atau bisa dilayani di Rosin Laundry. Dengan adanya banyak layanan tersebut,
Itu bisa ndak untuk sahabat-sahabat Rosin misal nggak punya waktu nih harus ke kantornya Rosin Laundry atau outletnya, bisa nggak misal dijemput untuk service pick up delivery ataupun nantinya layanan home service begitu? Apakah bisa atau memang harus datang ke kantornya Rosin Laundry? Bisa banget dong. Oke, keren banget ya. Mau minta gimana nih caranya? Syarat-syaratnya nih gimana? Cara-caranya karena kami menyediakan pick up dan free delivery terutama untuk kilometer tertentu dan jarak tertentu. Pastinya kami menyediakan pick up dan delivery melalui pemesanan by customer service. Jadi kami memiliki 2 cabang, yaitu di Palur dan Solo Baru, yang mana setiap cabangnya memiliki customer service sendiri-sendiri. Jadi kalau mau pesan dan ingin di pick up bisa langsung disampaikan ke customer service di setiap cabang yang memang terdekat dari rumah customer. Tinggal hubungi aja berarti. Hubungi aja, langsung chat, Mbak atau Kak, saya mau laundry nih, tapi minta di pick up. Besok jam 3 sore ya, bisa nggak? Nah, nanti dari tim customer service dia akan menjadwalkan kepada driver yang terkait untuk bisa diambil ke alamat tertuju jam 3 sore besok. Pun nanti pengiriman baliknya juga akan dikirim lagi sama tim Rosin Laundry. Jadi nggak usah repot, nggak usah capek-capek nganter, nggak usah capek-capek bawa trash bag atau bawa plastik gede itu sambil diangkut jauh-jauh itu kan. Nah, dipanggil aja, kita jemput, kita antarkan lagi nanti. Oke, banyak sekali layanan yang bisa dikerjakan oleh Rosin Laundry. Yes. Kalau untuk harganya gimana nih? Maksudnya apakah sama dengan laundry kiloan seperti umumnya atau malah yang mahal banget atau gimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan untuk setiap produk layanannya dari Mas Hasim. Oke, terkait dengan harga, kalau kita melihat positioningnya memang Rosin Laundry ini memang sedikit berbeda dibanding dengan laundry kiloan yang memang umum kita temui di sekitar kita. Yang mana kalau di laundry kiloan kan memang fokusnya kepada pakaian-pakaian sehari-hari. Betul. Yang mana setiap hari kita pakai atau mingguan kita pakai, sekali laundry langsung berkilo-kilo. Nah, itu kan cenderung kemungkinan lebih murah karena langsung kuantiti besar. Nah, karena dari beberapa pelayanan yang kita sediakan, terutama yang gas laundry, yang banyak dipakai orang itu, kalau dibandingkan dengan kiloan mungkin terasa sedikit lebih mahal. Betul. Tetapi kalau kita melihat secara layanan, bahwa itu adalah laundry satuan, dan ada beberapa item yang memang kita khusus pekerjaannya, dan kita pastikan untuk bisa sesuai dengan bahan kainnya agar tidak rusak, pastikan kita memberikan harga yang spesial, harga yang sesuai dengan kebutuhan dengan layanannya. Karena kalau misal ada barang yang atau pakaian yang memang sebenarnya membutuhkan penanganan khusus, tetapi dipaksakan untuk aku cari yang murah aja, taruh di kiloan, ternyata rusak dan sebagainya, kan nggak ada garansinya. Yang mau tanggung jawab siapa ya? Nah, kalau dari Rosin Laundry mungkin terasa lebih sedikit mahal dibanding dengan yang kiloan. Tapi kami pastikan semua treatmentnya akan sesuai dengan bahannya. Pun jika kalau ada yang tidak sesuai dan menimbulkan ada defect setelahnya, kita berikan garansi untuk kita rewash dan kita perbaiki dan kembali ke customer dengan keadaan yang seperti semula. Wow, jaminan kualitas ya dari Rosin Laundry ya. Pasti ada nantinya apabila ada komplain. Kalau biasa kan customer itu kan banyak ya Mas Hasim. Jadi kan memang ada beberapa yang dalam tanda kutip rewel atau dan lain-lain seperti itu. Itu cara menanggapinya dari Rosin Laundry gimana? Kalau ada komplain dan lain-lain seperti itu. Ada kritik saran dari customer. Namanya customer kan pasti mempunyai karakteristik masing-masing. Betul. Nggak cuma di laundry atau mungkin di unit-unit usaha yang lain pun pasti memiliki ceritanya masing-masing. Tapi kalau di Rosin Laundry pastinya dengan berbagai macam karakteristik orang atau customer yang sudah masuk, kami akan memberikan pelayanan yang paling terbaik. Kita tidak akan membeda-bedakan. Yang pasti semisal customer itu mendapatkan penanganan atau pelayanan atau pengerjaan pakaian yang tidak sesuai, bisa langsung disampaikan kepada customer service. Kita akan langsung segera merespon dan menanggapi untuk bisa kami jadwalkan diambil ulang, dikerjakan ulang, dikembalikan lagi dengan kondisi sama seperti awal sebelum masuk ke laundry. Nah, dari situ yang lebih bersih, lebih wangi, lebih oke. Nah, pastinya mau karakteristiknya seperti apapun kita tidak akan membeda-bedakan, kita tidak akan mencemooh dan lain sebagainya, tidak ada. Kita memberikan pelayanan yang terbaik, siapapun pelanggannya, siapapun customernya. Luar biasa Rosin Laundry. Jadi ini kita tadi kan sudah membahas terkait produk knowledge-nya Rosin Laundry, kemudian layanan
Rosin Laundry apa saja, kemudian dari harga juga sudah diinformasikan secara lengkap dan oke dari Mas Hasim. Untuk saat ini kalau untuk terkait untuk strategi marketing nih Mas Hasim, pasti kan untuk usaha saat ini kan banyak sekali kompetitor yang ada, khususnya untuk yang di Kota Solo sendiri ini kan banyak sekali laundry yang menjamur. Ada laundry koin, laundry kiloan, laundry satuan pun juga kompetitornya maksudnya di luaran sudah banyak gitu. Maksudnya cara apa, strategi marketing apa yang akan ditempuh Rosin Laundry untuk menjadi nomor 1 di Kota Solo khususnya ini? Oke, kita berbicara laundry, memang sekarang semakin banyak kompetitornya, semakin banyak konsep dan variasinya untuk laundry, mulai dari koin laundry, mulai dari laundry kiloan dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara terkait dengan strategi marketing dari laundry sendiri, sebenarnya kita berjalan strategi marketing itu menggunakan cara yang dinamis, cukup dinamis, menyesuaikan dengan tren, menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berjalan. Bisa saya katakan ada 4 poin strategi marketing yang akan saya jelaskan secara sekilas. Yang pertama, kami menjalankan strategi marketing dengan service marketing namanya. Yang kedua, kita menggunakan transactional marketing. Yang ketiga, kita menggunakan paid marketing. Yang keempat, kita menggunakan social media marketing. Yang service marketing, kita mulai dari yang pertama. Service marketing itu fokusnya kepada pelayanan. Kita mengutamakan customer experience atau pengalaman customer dalam bertransaksi di Rosin Laundry. Apapun keadaannya, apapun bentuk bajunya dan lain sebagainya, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dari situ orang akan menyampaikan mulut ke mulut. Jadi orang akan semakin banyak yang tahu terkait dengan Rosin Laundry. Yang kedua, transactional marketing. Itu memang fokusnya kepada program promo, diskon maupun voucher. Kita selalu menyediakan setiap bulannya secara rutin ada program promo atau voucher yang memang kami berikan kepada customer atau pelanggan yang memang sudah mendapatkan. Misal mereka sudah lama berlangganan, mereka akan berpotensi mendapatkan voucher khusus untuk diskon untuk transaksi selanjutnya ataupun transaksi beberapa kali selanjutnya nanti. Lalu yang ketiga, paid marketing. Kita menjalankan paid marketing dan digital marketing. Poin 3 dan 4. Itu fokusnya memang sekarang ini kan lebih banyak pemasaran atau lebih banyak promosi yang dilakukan melalui digital atau sosial media. Nah, melalui paid marketing dan sosial media marketing, kita menjalankan atau kita berusaha untuk menjalankan secara konsisten konten kita buat setiap hari atau mungkin 2 hari sekali, yang mana dalam 1 bulan kita akan rutin memberikan education, kita memberikan promo, kita memberikan engagement dan memberikan interaksi kepada customer untuk bisa mengenal lebih banyak terkait dengan Rosin Laundry. Lalu di paid marketing kita support juga menggunakan yang sekarang ini banyak dipakai orang, Meta Ads. Yang mana itu juga memiliki fitur dan teknologi yang cukup oke untuk kita gunakan untuk meningkatkan engagement. Semakin banyak orang yang mengenal pada titik-titik tertentu, lokasi-lokasi tertentu, untuk kita bisa kenalkan ke mereka bahwa ini loh ada Rosin Laundry. Nah, dari keempat kombinasi 4 poin tadi tersebut, otomatis harapannya juga bisa meningkatkan engagement atau meningkatkan brand awareness pada orang-orang yang belum kenal tentang Rosin Laundry. Yang nantinya juga berpengaruh ke omset ya Mas. Betul, itu endingnya juga omset. Jadi memang untuk strategi marketingnya ini offline dan online ya? Yes, betul. Untuk yang di bulan Agustus ini Mas Hasim, promonya apa nih kalau boleh tahu dari sahabat Rosin? Di bulan Agustus ini sebenarnya kita lagi trial promo, Mbak. Jadi memang menarik sebelumnya kan promo itu kami jalankan secara reguler. Dalam 1 bulan kita terapkan promo 1 atau 2 kali promo, yang mana memang mungkin diskon 15% atau 10% untuk upholstery misal, atau diskon 10% untuk pakaian tertentu itu. Nah, di Agustus ini kita pengen coba trial and error untuk program promo yang memang secara diskon atau secara nominalnya mungkin cukup tinggi dibandingkan dengan diskon yang ada sebelumnya yang reguler. Tapi kita jalankan cuma sehari. Setiap minggu sekali sehari. Setiap minggu sekali. Setiap hari Jumat. Hari Jumat. Kan orang bilang nih Jumat berkah. Apa nih diskonnya? Nah, bermacam-macam, dari setiap minggu pasti berbeda-beda. Nah, di minggu ini kita berikan 5 laundry 5 pakaian tertentu, treatment tertentu, nanti dapat free 1 pakaian tertentu. Gratis, dan dapat voucher. Yes. Dapat voucher juga, diskon untuk next transaksinya. Menarik juga kalau kalian ini anak-anak kos ya, mungkin nanti bisa dikumpulkan untuk baju-bajunya untuk nantinya dimasukkan di Rosin Laundry nih ya.
Jadi memang setiap Jumat ini nanti apakah hanya laundry ataukah nanti diskonnya mungkin juga tadi ya, misal upholstery ataupun fresh and clean? Bisa. Ada Beda-beda tidak hanya ya? guest laundry, tetapi upholstery juga linen juga nanti jika misal ada transaksi linen atau upholstery maupun fresh and clean kita akan berikan diskon juga di setiap hari Jumat. Berbeda-beda programnya. Betul. Tunggu aja di sosial media. Nah, kebetulan nih ini kan juga mau memasuki musim penghujan ya. Betul. Teman-teman ini kan sahabat-sahabat Rosin mungkin kan banyak yang butuh nih, semisal nanti sofanya ada yang apa ya, trocok, rembes atau spring bednya kena noda ataupun kena anu, air hujan. Nah ini kan berarti kan juga bisa dilayani di Rosin Laundry ya. Betul. Jadi kan semisal pun di rumah ini berat banget karena sudah kena air gitu. Berarti nanti diambil bisa ya Mas Hasim? Bisa dong. Keren. Nanti biasanya berapa hari Mas Hasim untuk yang cuci spring bed, cuci sofa seperti itu? Oke, cuci spring bed itu estimasi sekitar 1 minggu atau sampai 2 minggu lah. Kemungkinan selama itu untuk yang cuci upholstery. Untuk yang fresh and clean cenderung akan lebih cepat karena tidak ada proses pencucian dan pengeringan di situ. Oke, keren. Jadi kan untuk yang di Rosin Laundry sendiri ini kan memang sudah banyak sekali informasi terkait layanan ya. Apakah jalan untuk melakukan peningkatan penjualan itu juga dilakukan di Rosin Laundry? Misal untuk cross selling ataupun upselling, baik dari marketingnya timnya Rosin Laundry maupun dari CSU. Ini seperti apa untuk yang pelaksanaannya? Oke. Upselling, kita berbicara upselling berarti kita kembali lagi kepada service marketing tadi yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa memang senjata kita atau terdepan kita, garda terdepan kita adalah customer service. Betul. Dan tim sales. Betul. Nah, yang paling sering bertemu secara langsung kepada customer adalah customer service. Tim sales akan bertemu dengan klien atau bertemu dengan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan yang kita sasar. Jadi tombak kita paling depan atau garda terdepannya adalah customer service. Upselling kita lakukan melalui customer service. Setiap customer itu bisa customer service bisa melakukan secara digital atau secara langsung ketika sedang transaksi. Bisa ditawarkan atau upselling kepada customer yang memang lagi transaksi. Walk in ya. Enggak sekalian aja Bu, ini transaksi ini lagi promo ini dan lain sebagainya. Kalau secara digital atau secara komunikasi secara tidak langsung bisa disampaikan kepada melalui promo atau chat kepada customer yang sudah pernah transaksi untuk Bu ini lagi ada ini nih sekalian gitu, ditawarkan sekalian di situ. Nah kalau kita berbicara cross selling sebenarnya ini proses kita juga lagi cross selling, lagi trial and error karena beberapa momen sebelumnya kemarin kita sempat coba untuk cross selling dengan Rosin Mart yang mana setiap transaksi laundry beberapa item akan mendapatkan sembako, sempat dijalankan seperti itu untuk cross selling. Nah ini sedang kita proses evaluasi apakah memang works atau perlu kita evaluasi lagi karena cross selling dalam bentuk jasa memang sedikit tricky untuk penerapannya. Perlu ada kolaborator atau unit usaha yang lain yang memang masih bisa kita inline-kan untuk bisa bekerja sama dalam konteks cross selling seperti itu. Oke. Banyak sekali jalan yang sudah ditempuh kayak Rosin Laundry untuk meningkatkan customer, database customer, kemudian juga meningkatkan omset. Jadi memang sudah banyak sekali. Jadi sebenarnya untuk dengan sebegitu banyaknya layanan yang dimiliki, sebenarnya target marketnya Rosin Laundry itu seperti apa? Apakah range-nya hanya di satu titik tertentu ataupun hanya satu segmentasi customer ataukah memang akan menyasar di beberapa segmentasi customer Mas Hasim? Oke, secara segmen customer sebenarnya kita cukup beragam, Mbak. Tetapi kalau kita berbicara tentang segmen utamanya adalah memang sekarang ini kita lagi menyasar sedang gencar-gencarnya untuk menyasar linen. Oke. Karena kita juga sedang memfokuskan salah satu cabang kita untuk mengerjakan linen hotel maupun restoran. Nah, dari segmen yang pertama atau yang utama hotel dan restoran ini memang banyak sekali potensi atau peluangnya. Karena kita berbicara sendiri di Solo Raya sendiri kan memang banyak sekali hotel yang memang membutuhkan adanya laundry. Jadi masih banyak peluang ya Mas Hasim. Betul lah. Mungkin memang ada beberapa laundry yang memang sudah ada beberapa hotel yang sudah memiliki laundry. Tetapi ada juga hotel yang memiliki laundry tetapi secara costingnya atau secara
evaluasi penggunaan biaya dan pengerjaannya memang mungkin tidak tidak sebaik kalau yang kita mengerjakan memang fokus di laundry. Nah, itu yang sedang kami sasar sekarang utamanya. Tetapi kedepannya ini juga sedang kami proses untuk bisa disiapkan nyasar segmen-segmen yang sebenarnya potensial, tetapi kita mungkin sebelumnya memang belum sadar penuh akan hal itu. Contoh, ada beberapa unit usaha yang memang sebenarnya memang membutuhkan pencucian akan bahan-bahan fabriknya atau bahan-bahan kainnya atau barang-barang yang digunakan sebagai unit usahanya. Contoh barbershop, spa, kalau kita berbicara laundry, kita sedang mencari memang unit-unit yang memang membutuhkan adanya fabric item dan sering digunakan. Nah, kalau dari hotel tadi sudah terjamah semuanya atau sudah kita kuasai semuanya, nah baru kita akan trial and error ke segmen-segmen yang lanjutan seperti itu. Oke, tapi untuk resto bisa juga ya Mas Hasim? Bisa dong. Cover chair, napkin, terus ada taplak meja dan sebagainya itu bisa. Jadi kan memang di beberapa resto itu kan yang banyak dikeluhkan dari pemilik usaha resto ataupun resto yang ada di hotel. Jadi memang ada beberapa noda yang memang susah untuk dihilangkan. Betul. Apakah di Rosin Laundry itu bisa untuk menghilangkan noda itu? Bisa. Kami juga menyediakan adanya layanan treatment ya. Khusus dengan item-item tertentu. Jadi memang untuk item-item tertentu yang memang memiliki noda yang berbeda dan lebih kuat dibanding noda-noda umumnya. Nah, kita akan memberikan layanan treatment yang mana kita menggunakan chemical yang berbeda dan khusus untuk bisa membersihkan noda tersebut balik lagi seperti baru. Tapi harganya berbeda ya Mas Hasim? Pastinya berbeda karena kan chemical berbeda. Keren, ini bisa semua ini. Kemudian Mas Hasim, nah untuk ini kan sudah mulai berkembang nih Rosin Laundry ini ya. Jadi memang kedepannya kan pasti akan ada lebih banyak tantangan kedepannya. Nah, inovasi-inovasi apakah yang ada di bayangan untuk teman-teman dari Rosin Laundry untuk kedepannya? Apakah ingin membuka usaha laundry semisal di tempat lain ataupun kerjasama dengan pihak lain ataupun mencoba membuka usaha laundry dengan sistem yang berbeda? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu Mas Hasim. Oke. Terkait dengan program yang sedang kami atau ingin kami jalankan dekat-dekat ini adalah memang salah satunya memang ekspansi. Tetapi sebelum menuju ke ekspansi, kami ingin memperkuat dulu apa yang ada di Rosin Laundry sekarang, yaitu Solo Baru dan Palur. Nah, saya rasa dari yang saya amati juga sepertinya masih banyak sekali orang yang belum mengenal. Yang bisa saya bilang juga anggaplah belum 80% orang mengetahui tentang Rosin Laundry. Di luar pelayanan di luar linen, gas dan lain sebagainya memang sepertinya masih bisa untuk kita maksimalkan. Nah, yang sedang kami coba sekarang memang kami ingin membuat program-program yang lebih bisa dekat dengan calon customer. Salah satunya dengan menggunakan brand activation atau membuat event yang memang bisa langsung berinteraksi dengan customer. Yang mana mungkin pada umumnya orang akan menggunakan demo untuk mempromosikan Rosin Laundry. Tetapi mungkin kita akan menggunakan cara yang lain yang sekarang juga kami godok, yang mana cara yang efektif untuk menarik perhatian kepada calon customer agar tahu bahwa ini loh Rosin Laundry, tanpa kita harus demo cuci di tempat. Karena orang pasti tahu itu laundry, pasti dicuci. Dia nggak perlu tahu, oh aku nyuci gini. Yang penting tak cuci. Oke, itu tadi sudah banyak sekali penjelasan yang sudah diberikan oleh Mas Hasim. Jadi kalau hubungannya keluar nih Mas Hasim, pasti kan ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan Rosin Laundry. Apakah Rosin Laundry ini membuka usaha dengan pihak eksternal atau pihak luar terkait untuk Rosin Laundry ini? Oke. Kalau kita berbicara sekarang, ini banyak sekali ada unit usaha atau yang lagi marak ini namanya franchise. Betul. Nah, yang mana memang bekerja sama menggunakan suatu brand untuk bisa membuka brand tersebut di kotanya masing-masing. Nah, kalau di kami namanya Rosin Mitra. Jadi kita memberikan kesempatan, kita membuat kesempatan kepada orang-orang yang memang berminat untuk membuka usaha laundry tanpa membuka usaha laundry. Waduh. Gimana itu? Jadi ada biayanya nggak ini Mas Hasim? Nah, biayanya nanti akan kita skemakan bukan di depan, tetapi memang
Bentuk kerjasamanya adalah untuk menjadi perpanjangan tangan dari Rosin Laundry, tapi menggunakan tempatnya masing-masing. Jadi dari tempatnya masing-masing tadi akan bisa membuka order untuk orang-orang yang memang mau melaksanakan laundry tanpa harus mengantar jauh-jauh. Jadi bisa diserahkan kepada Rosin Mitra tersebut pada daerah sekitar kalian, di sekitar customer. Nanti di situ akan dilakukan pengambilan setiap hari atau setiap waktu yang sudah disepakati untuk bisa dikerjakan oleh Rosin Laundry, dinotakan oleh Rosin Laundry, nantinya akan dikembalikan lagi di tempat tersebut dan akan diambil oleh customer di tempat tersebut. Nah, nanti pembayarannya kepada komisi yang akan ada dari setiap transaksinya untuk Rosin Mitra. Nah, jadi setiap transaksi akan ada komisinya tanpa harus membuka laundry, tapi customer sudah bisa membuat laundry di rumahnya masing-masing. Wah, kapan lagi nih ya punya usaha tapi nggak perlu banyak-banyak modal, nggak perlu Betul. banyak-banyak ribet. Nggak usah beli mesin cuci. Nah, ini kan juga sudah disediakan fasilitas dari Rosin Laundry. Betul. Ini adalah salah satu mungkin upaya dari Rosin Laundry untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat ya Mas Hasim. Betul. Ya? Betul. Nah, untuk pamungkas nih Mas Hasim, satu alasan kenapa sahabat Rosin harus memilih laundry di Rosin Laundry. Oke. Satu alasan Rosin Laundry memiliki berbagai macam layanan yang mungkin tidak ditemui pada laundry lainnya. One stop service. One stop service. Semua orang bikin laundry kiloan. Semua orang bikin laundry koin. Ya. Nah, kami memiliki laundry atau pelayanan laundry yang memang tidak ada di laundry koin atau mungkin tidak ada di laundry kiloan. Fokus kepada kualitas pakaian yang customer miliki. Jadi kami bisa menjamin dan kami bisa menggaransi kepada customer jika memang ada kesalahan, harapannya tidak. Jika memang ada kesalahan atau ada defect pada pakaiannya, kita akan kembalikan seperti semula saat sebelum diberikan kepada laundry. Jadi semua ada yang Bapak Ibu butuhkan, serahkan pada kami yang akan menyelesaikan. Di Rosin Laundry. Nah, ini sekarang kalau teman-teman sahabat Rosin ini pengen menghubungi CS atau tim salesnya Rosin Laundry harus kemana? Harus kemana? Alamatnya di mana? Kemudian nomor teleponnya berapa, Mas Hasim? Oke, dari Rosin Laundry kami memiliki tim sales juga yang memang tim sales marketing service yang memang fokus kepada 3 bidang tersebut. Fokusnya nanti akan kerjasama kepada klien, berhubungan dengan customer atau handling komplain secara lebih advance dibanding dengan customer service yang ada di outlet masing-masing outlet. Nah, di situ nanti akan ada PIC atas nama Hani yang memang fokus ada di situ nantinya. Nanti nomornya kalau saya nggak salah ya 0815 atau mungkin bisa 6770 tampil di layar ini. Boleh di sini. Di sini. Nanti bisa dikomunikasikan langsung ke sini. Nanti Mas Hani atau tim sales kami akan menghubungi langsung kepada Bapak Ibu yang memang membutuhkan treatment khusus atau ada kerjasama atau mungkin ada Rosin Mitra yang customer minat, silahkan dikomunikasikan dengan Mas Hani, tim sales kami. Kalau untuk IG-nya nih, Instagram ataupun TikTok ataupun yang lain, apakah ada juga Mas Hasim? Oke, kami paling aktif memang di Instagram @rosinlaundry, bisa langsung di follow di sana karena kita akan lebih banyak lagi program-program kedepannya di sosial media. Salah satunya kemarin kami juga menjalankan ada program giveaway yang mana orang-orang ada 7 orang total yang mendapatkan free sofa, cuci sofa, free cuci spring bed, free freeze and clean and sofa. Nah, gratis itu. Nah, pastikan teman-teman bisa langsung follow Instagramnya Rosin Laundry untuk bisa mendapatkan informasi atau program-program yang lebih lanjut ke depannya. Cepat segera follow. Yes. Dan kemudian segera pesan kalau ada kebutuhan. Nah, terima kasih sekali Mas Hasim atas kesempatannya pada siang hari ini untuk mengisi Rosin Channel untuk yang di podcast kali ini. Terima kasih sekali sahabat Rosin sudah melihat kami, menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi dengan bisnis unit yang lain hanya di Rosin Channel. Terima kasih, selamat siang, bye-bye.